bagaimana seseorang beradab dan berakhlak kepada Allah? Apakah dengan harus pakai songko, takwa nang dindi, apa gimana saat yang enak lihat? Jadi gini, pertama apa manfaatnya sih orang akhlak sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang yang akhlak sama Allah Subhanahu wa taala itu mintanya sama Allah sesuai dengan nama Allah, ya Latif, ya Allah yang Maha Lembut. Ultuf bina fi majarat bihil maqadir, ya Allah berikan kami kelembutan atas takdir yang sedang mengalir sekarang ini. Dan ini banyak di beberapa tempat sudah dipakai. Ketika di zaman Soviet 30 tahun negara Soviet itu termasuk sebagai negara yang dijajah itu negara-negara Islam. Iya. Dikarenakan negara-negara Islam itu ikut dijajah juga, umat Islam ini mau sholat tak bisa, mau ini tak bisa, banyak hal larangan. Tapi bagaimana mereka tidak melawan keadaan yang ada lewat bawah, jadi bikin tempat bawah tanah, Quran itu disimpan-simpan dan diajarkan secara manual, ya sembunyi. Sir. Ya. Pada akhirnya setelah selesai daripada kejadiannya Soviet ini tadi, banyak orang-orang yang sudah mengerti tentang Al-Quran dan kemudian mereka sudah tercetak di dalam dirinya ini sudah untuk lebih berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi dengan sendirinya paham-paham komunis ini hilang dengan sendirinya, bahkan sudah gatot, sudah gagal total sudah dikarenakan hal-hal semacam ini. Jadi kita lihat daripada para ulama kita, ada masa yang lebih berat dari masa kita ini, Perang Dunia Kedua. Alhamdulillah daerah kita ini zaman itu juga ngadepi di ujung kali sini ya, kalinya sebelah mana? Ujung situ ya. Iya, sana Timur mencek Abdur. Tapi istilahnya tidak mengalir sampai ke sini. Itu yang anehnya. Ya. Dikarenakan apa? Di saat itu banyak orang-orang ahlillah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang batinnya itu akhlak sama Allah Subhanahu wa taala, intinya itu nggak ngersuloh, ya, tak protes sama Allah Subhanahu wa taala. Soalnya saya lihat, kalau kita lihat sekarang di medsos ini, orang sampai stres gara-gara corona ini. Metu nang ngene ndukuri genteng, ya. Di atasnya genteng dia ngamuk, "Endi corona?" Gitu tak tantang. Superman rupanya. Padahal ada hadis mengatakan la tasubuddar, jangan kamu mengejek atau juga protes dan lain sebagainya, jangan kamu mengejek kepada ad-dahar. Dahar itu zaman dan masa. Fa inna dahra ismun min asma'i, sebab namanya masa itu adalah salah satu daripada namaku. Jadi apapun yang kita ini makhluknya Allah, Allah yang ciptakan kita dari ketiadaan, dari kita tidak punya apa-apa dikasih segala macam, ya kan? Kemudian dihadiahi iman, dihadiahi Islam, dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW, semua hidup dan mati kita Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya dia Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya, tidak bisa ditanya kaifa, bagaimana, limadza, kenapa, opo kok ngene ka ono, tidak berlaku. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala hal semacam itu tidak ada berlaku. Jadi makanya kalau kita belajar di Ihya Ulumuddin itu sampai dibilang kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakit atau katakanlah nguji orang dengan sakit, itu kan sama saja kayak nyakiti. Itu berhak nggak Allah Subhanahu wa taala? Ibaratnya seperti itu. Ya berhak. Lawang makhluknya. Wong dia yang yang menciptakan. Terus apakah makhluknya itu tadi akan menjadi rugi, akan menjadi hancur, akan menjadi, ya tergantung bagaimana ketika dia akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis luar biasa. Bila seorang hamba ini tadi diuji sakit sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kirim malaikat. Walam yashkuni ila uwadih. Kemudian orang ini, kalau seandainya si hamba ini tadi tidak bahasanya, bahasa kebon dalamnya atau bahasa sasaknya itu tidak ngewadulno gitu ya. Tidak ngelaporkan Allah kepada makhluknya ini tadi.
Aku dikasih sakit, aku lorong ini ya apa ya anu ngono ya, saya tidak Sambat mengeluhkan, satu. tidak sambatkan Allah Iya. Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Aku akan ganti, kata Allah Subhanahu wa taala. Abdaltuhu daman khairan min damih walahman khairan min lahmih. Aku akan ganti untuk dia darah yang lebih bagus daripada darah yang sekarang. Bahkan sel dagingnya pun juga akan aku ganti lebih daripada yang ada sekarang. Lebih bagus. Jadi istilahnya ada namanya proses penyembuhan. Jadi intinya yes, akhlak sama Allah itu tidak terikat pakaian, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan lingkungan saja. Cuman lingkungan bisa mendukung, pakaian bisa mendukung. Jadi pakaian dan lingkungan ini adalah pendukung. Kenapa? Misalkan orang pakai kopiah putih, misalkan katakanlah, atau pakai baju Islami dan lain sebagainya, ya itu sebenarnya sekedar semacam igol untuk mengikat dia. Jangan sampai dia itu minimal ada rasa malunya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu.